Selamat berjumpa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Dumi TV SPD kembali menyapa Anda sekalian. Saya berharap kita semua selalu sehat, dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, uang tidak terlalu penting daripada saudaramu, atau saudaramu lebih penting daripada uang. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Minggu Palma. Pesta ini adalah pintu masuk kepada perayaan Paskah yang akan kita rayakan mulai dari Kamis Putih sampai dengan Minggu Paskah. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini, selain berbicara tentang Yesus yang dielukan sebagai Raja orang Yahudi, tetapi juga memberikan kisah sengsara yang dialami oleh Yesus. Kita mungkin bertanya, lalu apa hubungannya saudaramu lebih penting daripada uang? Kalau kita mendengar kisah sengsara yang dibacakan pada Minggu Palma ini, ada satu semacam benang merah yang kemudian berujung pada sengsara Tuhan Yesus. Ketika Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus datang kepada para petinggi Yahudi, apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan orang ini? Apa yang kemudian didapatkan oleh Yudas adalah uang, yaitu 30 keping perak. Pergilah Yudas dengan senang hati, tetapi ia tidak sadar bahwa uang itu adalah hasil menjual saudaranya sendiri, atau gurunya sendiri, atau Tuhannya sendiri, yaitu Yesus. Bagi Yudas, uang ternyata lebih penting daripada Tuhannya, daripada gurunya, dan daripada saudaranya. Cerita kemudian berlanjut ketika Yesus mengatakan bahwa ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku ketika perjamuan malam terakhir. Semua bertanya, bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Lalu Yudas Iskariot mengatakan hal yang sama, dan Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Mulailah daripada saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menangkap Yesus. Saudara-saudariku terkasih, setelah kisah sengsara itu berjalan,
Yesus ditangkap, disiksa, diludahi dengan berbagai macam penyiksaan yang keji. Menyesallah Yudas. Dan dibuangnyalah 30 keping perak itu. Dan itulah pertanda bahwa walaupun penyesalan itu datang terlambat, tetapi bahwa Yudas menyesal karena telah menjual orang benar yang adalah gurunya sendiri, yang adalah Tuhannya sendiri, dan saudaranya sendiri. Artinya uang itu tidak penting lagi bagi Yudas. Mungkin setelah dia pakai sekian banyak, ternyata uang tidak memuaskan dahaganya. Persaudaraan sejati, saudara sejati, dan Tuhan adalah segalanya bagi hidup. Maka kesimpulan kita adalah jangan menjual saudaramu karena uang. Jangan menjual Tuhanmu karena uang. Jangan menjual gurumu karena uang. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memang mengatakan bahwa dia harus menderita, dia harus pergi. Tetapi terkutuklah orang yang karenanya penderitaan itu terjadi. Mungkin Yesus mau mengatakan penderitaan memang akan terjadi, kesusahan akan terjadi, tetapi terkutuklah orang yang menyebabkan penderitaan dan kesusahan. Itu nilai penting. Pertanyaan kita, mengapa Yudas melakukan ini? Hemat saya, Yudas tidak memiliki konsep hidup yang jelas tentang hidup itu seperti apa. Sehingga saudaranya pun, gurunya pun, bahkan Tuhannya pun dijual. Kita belajar konsep hidup yang jelas dari Yesus. Ia tahu ia diagungkan sebagai raja, tetapi ia tahu raja macam apa dia. Raja yang menunggangi keledai, bukan menunggangi kuda, simbol keperkasaan, kekuasaan, dan kehebatan. Yesus memiliki konsep hidup yang jelas. Yudas tidak. Petrus juga tidak memiliki konsep hidup yang jelas. Ketika ditanya, apakah kamu kenal orang ini? Oh tidak, saya tidak kenal. Konsep kemuridannya tidak jelas terhadap Yesus. Sehingga dalam kesusahan, penderitaan, ia sangka. Walaupun ia tidak menjual, tapi penyangkalan kurang lebih sama dengan penjual. Artinya membiarkan supaya Yesus disiksa. Saudara-saudari terkasih, kita belajar membentuk konsep hidup yang jelas agar harta dunia tidak menjadi lebih penting daripada kemanusiaan, tidak menjadi lebih penting dari Tuhan dan sesama kita. Sekalipun jenggot kita dicabut, wajah kita diludahi, sekalipun penderitaan dan kematian yang harus kita alami, konsep keimanan kita sebagai murid-murid Kristus jangan sampai tidak jelas. Kita belajar dari pintu masuk kepada sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan ini dengan membentuk konsep hidup yang jelas sebagai murid-murid Kristus yang setia, tegar, dan menempatkan Tuhan di atas segalanya dan kemanusiaan di atas segalanya. Tuhan memberkati kita semua.